Hari ini Pak Jokowi turun nih ya di Lampung, kemudian di NTT, Kupang. Nah, ada dua sisi kita bisa melihatnya. Yang pertama itu mempertahankan atau meningkatkan popularitas Pak Jokowi, pasti itu. Ya, dengan turun kemudian menyapa masyarakat, itu elektabilitasnya Pak Jokowi elektabilitasnya pasti naik, popularitas pasti naik. Cuman mengkonversikan popularitas Pak Jokowi menjadi pilihan terhadap partai, nah itu yang belum teruji. Jangan kemudian Pak Jokowi hanya melihat bahwa orang banyak hadir, orang banyak suka sama dia. Tapi di modal suka sama dia itu belum tentu ketika dialihkan ke partai PSI misalnya, maka akan sama dukungannya tinggi dengan ketika orang suka pada Pak Jokowi. Nah menurut saya menyerang Jokowi buat turun itu nipu lah ini begini, itu makin membesarkan Jokowi. Tipe Jokowi ini memang unik. Mungkin sudah turun dari sananya, semakin dia diserang, itu makin membesarkan Jokowi. Langkah-langkah politik yang dilakukan oleh Jokowi hari ini, itu untuk memaksa siapapun, partai apapun, untuk menghitung Jokowi dan partainya, untuk soal pencapresan pada 2029 akan datang. Kalau Pak Jokowi membuat ketergantungan kepada Pak Prabowo, kalau Pak Presiden merasa tidak tergantung sama saya, ya wes gak apa-apa. Ya apa? Dia punya perhitungan sendiri, cukup modalnya. Ya, artinya hipotetisnya maju sendiri dong. Iya dong, kalau ini gak diajak. Bagi Jokowi, pilihan maju sendiri itulah pilihan kedua, Pak. Pilihan pertama itu gabung tetap sama Prabowo. Iya. Pilihan idealnya. Pilihan idealnya. Kalau lu gak mau jago, bukan salah gua dong. Tapi maju sendiri realistis. Oh iya. Oke, kembali lagi di Total Politik dan hari ini kita sudah bersama seseorang yang baru mengenakan atribusi baru hari ini, Rinda. Ya, dia ini seorang teknokrat. Ya, nah, kalau ekonomi teknokratnya siapa? Teknokrat ekonomi itu ada dua yang terkenal ya di Indonesia. Ada Profesor Wijoyo Nitisastro dan Profesor Sumitro. Ya. Kedua teknokrat pesawat terbang siapa? Kalau teknokrat pesawat terbang di Indonesia ya paling paten ya Pak Habibie, teknokrat pesawat terbang kan. Ya. Kalau teknokrat elektoral? Oh, teknokrat elektoral seperti yang lu sering ngomong. Ya. Siapa lagi kalau bukan Presiden Jokowi? Iya. Tembok ratapan. Teknokrat elektoral. Ya. Nah, Kalau beliau ini teknokrat politik. Teknokrat politik. Iya. Nah, gue pengen nanya sama lu, apa bedanya teknokrat politik sama teknokrat elektoral? Ya jelas berbeda, Bos. Kalau teknokrat elektoral itu dia sudah teruji ya mengelola para campaigner, ahli-ahli kampanye untuk dikonversi menjadi dukungan politik. Suara. Jadi suara. Ini teknokrat Elektoral. Oke. Kalau Pak Jokowi ini Pak Jokowi kan teruji tuh berbagai macam campaigner, orang yang menceritakan tentang Pak Jokowi, ya kan? Itulah disebutnya teknokrat elektoral karena mengelola para campaigner. termasuk Prabowo Gibran terakhir. Iya kan? Mungkin yang saya dukung ada di sini kan gitu kan? Ya, Itu bagian putih. rambut putih, muka berkerut gitu kan? Iya. Itu teknokrat elektoral. Kalau teknokrat politik sudah teruji mengelola politisi-politisi yang melakukan political transaction. Political transaksi politik yaitu soal distribusi sumber daya. Oh. Ya kan beliau ini Maksudnya apa nih? Iya. Agak-agak negatif nih bos. kalau iya, maksud lu transaksi nih. politik kan kepentingan apapun yang ada di politik kan transaksi. Oh iya. Iya kan? Termasuk membangun institusi politik. Iya, itu bagian dari transaksi kan. Iya kan? Lu mau percaya sama ideologi gua, bergabunglah sama gua. Nah, itu kan bagian dari transaksi. Meyakinkan ya. Iya. Betul. Siapa beliau ini teknokrat politik? Patricio Kamera. Surah bang lah, abang surah. Udah tahu waduh Bang Doni masuk. Iya. Jadi menurut kesimpulan Ari Bang ya kan si kampret ini. Iya. Rio Capella itu lebih canggih, lebih teruji paling enggak. Canggih apa enggak itu tergantung lah ya. Lebih teruji dalam membangun institusi partai politik Kalau dibanding Jokowi. Gue luruskan dulu. Kalau Pak Jokowi baru sekarang mau ngambil lisensi teknokrat politik. Ya.
Kalau dulu kan beliau belum ambil itu aja masalahnya. Iya, kalau beliau udah punya tuh. Udah punya lisensinya. Gelar di belakangnya udah Iya, punya. ada ijazahnya kan. Iya kan? MTP berarti ya. Iya. Master Teknokrat Politik. Iya. Iya. Kalau Pak Jokowi kan lagi ngambil. Maksud Pak Jokowi MTE ya. Iya. Master Teknokrat Elektoral. Elektoral. Ya. Iya. Gimana? Abang setuju nggak dengan analisisku tadi? Iya, itu ada benar ada salahnya itu. Yang pasti Jokowi lebih hebat lah gitu. Iya. Ya mungkin larinya lebih hebat dari seorang Jokowi. Ya. Bukan kita nggak ngomong siapa yang lebih hebat, Bang. Iya. Pak Jokowi Spesifikasi. udah ngambil ijazah yang teknokrat elektoral. Oh ya. Tapi yang teknokrat politik baru sekarang ngambil programnya. Iya. Kalau Abang kan yang politik Lebih duluan. ini Lebih duluan di lebih politiknya. dulu ya kan. Iya. Nah, ini, Bang, maksudnya kalau teknokrat politik kan membangun tadi itu Bang, sumber daya, institusi politiknya, politisi-politisinya. Abang kan bisa lihat dari muka orang kan. Ini jadi nih. Ini dikasih jilbab. Oh enggak cocok kau balik kerjaan lama lagi aja. Abang bisa kayak gitu kan. Iya. Ya Kalau kan? Pak Prabowo suka ngomong statecraft, abang ini political crafting. Iya. Gitulah. Gimana? Coba kasih dulu tanggapan terhadap analisa adik-adik ini. Nggak, saya pikir itu kan lebih kepada kita mengetahui kualitas seseorang kan gitu. Ini marketable apa enggak? Ini orang di daerahnya dia punya cukup kuat untuk memberikan spektrum yang positif bagi partai kan itu. Nah karena dulu itu kalau kita membangun partai tidak hanya cukup mengandalkan seorang tokoh di level nasional. Mungkin dikenal, tapi belum tentu bisa mengerek elektabilitas partainya. Nah maka menurut pandangan aku itu bahwa kalau kita tidak punya seorang tokoh yang cukup kuat untuk mengerek elektabilitas partai, maka yang perlu dilakukan adalah menciptakan tokoh-tokoh di dapil atau tokoh-tokoh di daerah yang banyak, karena itu yang akan menjadikan kursi bagi sebuah partai Tapi politik. kan bedanya teknokrat elektoral sama politik itu tau nggak lo Pak Dit? Kalau teknokrat elektoral lagi pertempuran, nggak mungkin campaigner ini melawan sama dia bos. Karena dia menjual yang dikampanyekan, Iya. ya kan kayak relawan Pak Jokowi kan kalau lagi kampanye kan semuanya akan mati-matian bela Pak Jokowi. Kalau politik kadang melawan depan mata, kadang melawan di belakang kita kan, gitu kan. Iya. Kadang satu partai bisa ditikam juga kan. Iya, kan? Atau yang di atas ini nginjak ke bawah juga bisa kalau di politik kan, iya nggak Pak? Ya perbedaannya gini, Iya. kalau Pak Jokowi itu dia mampu membuat orang dan pemilih itu menarik dukungan kepada dia. Hari ini peran Jokowi itu adalah mengajak orang untuk memberikan dukungan kepada PSI. partai tertentu, PSI misalnya, atau kepada siapapun, bukan untuk dirinya. Iya. Nah ini yang dalam proses itu lagi diuji. Kalau dulu Pak Jokowi dikampanyekan, hari ini dia berkampanye untuk partai PSI. Peran itu dilakukan Pak Jokowi nggak dulu Bang? Ketika Pak Jokowi masih berpartai yang lama. Ya, itu kan tidak Mengkampanyekan begitu untuk- menonjol karena pada waktu itu tanpa ada Pak Jokowi partainya kan sudah menjadi pemenang pemilu Iya, pada udah waktu jalan kemarin lah ya. jalan ya. Kita ingat bahwa 2014 Pak Jokowi jadi presiden itu setelah pileg selesai. Iya. Berbarengan itu kan 2019. Oh iya, baru yang kedua. Pada waktu itu enggak, pada waktu yang pertama ya, yang kedua baru serentak Pilpres dan Pileg. Jadi kalaupun ada peran Pak Jokowi itu di periode keduanya. Nah, di periode keduanya kan sudah mengalami tidak semesra pada waktu awal gitu ya. Nah, ini hari ini politik Indonesia itu memang memerlukan seorang tokoh di partainya ya untuk lebih dikenal oleh publik soal partai itu. Misalnya dia suka pada tokoh ini, kemudian tokoh ini bikin partai, maka partai ini akan lebih cepat dikenal. Oke. Tapi seorang tokoh partai politik itu akan bertahan lebih lama. Ya, akan bertahan lebih lama ketika seorang tokoh ini mampu membangun institusi yang benar, kemudian punya sikap konsistensi, rekam jejak, dan kemudian meletakkan kader-kader yang terbaik untuk diberikan peran. Nah, saya pikir itu hari ini harus dilakukan oleh Pak Jokowi agar tidak hanya berhasil di teknokrat elektoral, tapi teknokrat membangun partai. Ya, teknokrat politik ini kan. Ya. Ya, biar ijazahnya valid kan. Valid. Karena gini, hari ini Pak Jokowi turun nih, ya.
di Lampung, kemudian di NTT, Kupang. Nah, ada dua sisi kita bisa melihatnya. Yang pertama itu mempertahankan atau meningkatkan popularitas Pak Jokowi, pasti itu. Ya, dengan turun kemudian menyapa masyarakat, itu elektabilitasnya Pak Jokowi elektabilitasnya pasti naik, popularitas pasti naik. Cuman mengkonversikan popularitas Pak Jokowi menjadi pilihan terhadap partai, nah itu yang belum teruji. Dan itu kan, makanya kan merekrut orang-orang politik ya, untuk mengkonversi itu untuk kan, Bang? mengkonversi itu. Iya, nah, kan? tapi kan itu harus diuji oleh waktu nih. Iya. Ya, di Pak Jokowi harus mampu jangan kemudian Pak Jokowi hanya melihat bahwa orang banyak hadir, orang banyak suka sama dia. Tapi ini modal suka sama dia itu belum tentu ketika dialihkan ke partai PSI misalnya, maka akan sama dukungannya tinggi dengan ketika orang suka pada Pak Jokowi. Oh, tidak serta-merta. Tidak serta-merta karena yang hadir itu mungkin dari partai, dia punya partai juga atau kader partai lain ya. Dia suka Pak Jokowi tapi untuk partainya kembali ke partainya. Ini yang belum teruji karena diuji itu kan di 2029 akan datang. Tapi proses ini menurut saya sih ini lagi sekolah lah Pak Jokowi ini kan. ya, Lagi uji coba lagi sekolah nih. A/B testing ya. Cuman kan tidak boleh salah analisis Ya. ya, artinya wah ini kok banyak nih pasti PSI. Ya, itu yang PSI itu harus keluar dari bayang-bayang Pak Jokowi PSI. Yang harus dikeluarkan oleh PSI itu gagasan-gagasannya, Pak. Dia harus menyampaikan pikiran-pikiran besar ya yang itu memperlihatkan kelasnya Jokowi. Nah, ketika gagasan, ketika pikiran-pikiran, ide, kemudian tujuan-tujuan kalau PSI menang dan sebagainya, itu akan lebih menarik perhatian masyarakat. Ketika ide itu ditangkap oleh publik bahwa ini adalah solusi dari persoalan hari ini. Apa persoalan hari ini? Soal tenaga kerja, soal ekonomi, harga kebutuhan pokok terus melambung ya. Kemudian soal kesehatan dan sekali lagi infrastruktur. Menurut Abang berarti PSI ada baiknya melakukan internal kritik kepada pemerintahan hari ini. Iya kan tidak bisa juga dia melakukan internal kritik karena wapresnya lagi Gibran. Iya makanya itu pertanyaanku. Tapi paling tidak Meskipun Gibran belum tentu PSI kan. PSI ya. Tapi paling tidak PDIP akan mengatakan bahwa kalau partai ini menang, kalau PSI menang, maka kami akan tetap melanjutkan program infrastruktur secara masif seperti ketika Pak Jokowi memimpin. Yang itu sebenarnya orang daerah membutuhkan gitu. Kalau hari ini misalnya tersendat-sendat karena ada kebijakan soal efisiensi anggaran sehingga harusnya jalan dibikin 10 kilo menjadi hanya 2 kilo. Itu kan bagi masyarakat yang di daerah dia lebih mengutamakan soal infrastruktur yang belum selesai hari ini. Nah, itu maksud saya peluang sebenarnya yang bisa dilakukan oleh PSI untuk menyampaikan gagasan-gagasan itu bukan Jokowi. Tanpa harus mengkritisi Tanpa Pak harus Prabowo. mengkritisi Tapi Pak kan, Prabowo, tapi itu. kan Pak Prabowo merasa terkritik oleh PSI kan nggak bisa terhindari, Bang. Nah, itu ya, kan, itu dia tuh. Iya. kan? itu apakah nanti bahwa ide dan gagasan besar yang disampaikan oleh PSI itu bertentangan dengan prinsip-prinsipnya Pak Prabowo? Saya pikir tidak, karena PSI kan tidak melarang soal atau tidak melawan soal MBG, soal merah putih dan sebagainya, tapi menyampaikan gagasan-gagasan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi. Tapi rakyat Abang sekarang. merasa nggak ini akan ada jarak antara Presiden dan Pak Jokowi ketika Pak Jokowi lagi sekolah teknokrat politik ini? Gini, dalam sebuah negara yang demokratis itu negara itu memberikan peluang yang sama baik kepada tokoh masyarakat, apalagi mantan presiden untuk turun ke lapangan, bertemu, menyapa, silaturahmi. Itu kan normatifnya, normatif Bang. ya. Iya. Bahwa ini akan menimbulkan pemikiran politik dari sebuah tindakan politik itu tidak bisa terhindarkan, ya. Apalagi kalau ada yang kompor-kompor Iya, segala itu macam, pasti. Bang. Dalam politik Indonesia itu, ketika kita berbuat sesuatu perbuatan atau gerakan-gerakan politik itu menimbulkan implikasi atau analisa politik dari pihak lain. Nah, tapi poinnya adalah apakah ini terjadi gesekan antara Prabowo dan Jokowi? Menurut saya bukan karena turun itu. Bukan karena faktor silaturahmi maka terjadi gesekan. Enggak. Terlalu sederhana kalau melihatnya itu
Jokowi turun kencang begitu, maka terganggu adalah Prabowo. Menurut saya lebih terganggu itulah PDIP, Pak, daripada Prabowo soal bertemu ya. Soal turunnya. Soal turunnya. Iya. Oke. Tapi terganggu itu ada ketergangguan, Ketergangguan itu bukan faktor itu. Bukan Jadi ada faktor itu. faktor X lah. Kalau Ya. turun yang lebih terganggu PDI. PDIP, Pak. ya. Bukan Prabowo. Iya. Ya, karena turun itu kan terbuka. Satu hal bahwa Jokowi tidak akan mungkin bisa mencalonkan diri menjadi presiden. Lagi, ya. Oke, tidak akan tidak seperti Trump yang turun kemudian untuk menjadi presiden yang kedua kali. Turunnya Jokowi itu berarti bukan untuk dirinya, untuk mengejar kekuasaan. Kalau tidak mengejar kekuasaan, apa Jokowi turun? Kan nonsen lah kalau nggak pakai dana cukup besar ya untuk begitu. Pasti dampaknya kan ke partainya, PSI. Ke Gibran. Ke PSI atau ke Gibran. Sekarang misalnya dengan PSI membesar ya dalam survei hari ini SMRC dan sebagainya, itu boleh dicek itu siapa yang paling banyak dimakan oleh PSI. Ya, kita harus melihat dulu kimiawinya Jokowi itu tidak terlepas dari PDIP. Tinggal apakah termakan sedikit, apakah termakan banyak, itu soal lain. Tapi tidak mungkin Jokowi termakan suara PKS ya. Termakan Agak suara jauh P3. itu. Jauh itu kimiawinya beda. Oh, beda kamar Nah, tuh ya. beda kamar. Iya. Kimiawi paling dekat adalah PDI Perjuangan. Pak. Itu menurut saya maka bazar-bazarnya selalu menyerang Jokowi soal turun. Dan menurut saya menyerang Jokowi buat turun itu nipu lah ini begini itu makin membesarkan Jokowi. Kenapa bang? Karena Gimana logikanya? pada waktu kita podcast yang dulu kita ngomong tipe Jokowi ini memang unik. Mungkin sudah turun dari sananya. Semakin dia diserang itu makin membesarkan Jokowi. Itu makin mengentakkan orang yang suka kepada Jokowi marah. Orang yang tidak suka pada Jokowi ditembak begitu senang. Yang suka sama Jokowi itu semakin suka, Pak. Ya? Dan itu jumlahnya bisa bertambah terus. Nah, yang tidak tapi itu kan PDI dari sisi kepartaian, Bang. sisi kepartaian. Kalau sisi Prabowo gimana Ya kan, menurut Bang? kalau di sisi Prabowo ini kan pasti ada soal misalnya soal pembagian kekuasaan atau beberapa orang circle-nya Jokowi mungkin pelan-pelan tergeser dan sebagainya. Pasti itu penyebabnya bukan pada faktor turunnya maksudnya gitu. Soal politik lah ya. Ya soal politik ya Bukan kan. soal elektoral. Bukan soal elektoral. Jadi ini soal nextnya itu 2009 seperti apa ini? Bagaimana sikap PSI dan Gibran? Atau ada orang Pak Prabowo yang tergeser oleh orang Jokowi di Ya, dalam juga. itu Kan bisa jadi juga bisa kan jadi kayak juga. gitu kan. Tapi Iya. satu faktor bahwa Jokowi, PSI dan Gibran tidak akan menurut saya tidak akan berani terbuka berhadapan Dengan pada Pak Prabowo. Ya, tergantung Pak Prabowo aja. Kalau Pak Prabowo merangkul Gibran lagi, ini makin menguatkan Prabowo, Pak, dengan turun-turunnya Jokowi. Ya, akan menutup pintu peluang yang lain. Iya, langsung nambah ke Pak Prabowo. Langsung lah ke Pak Prabowo. Iya. Tapi kalau ini Gibran tidak diajak, maka pasti sebagai sebuah partai politik, sebagai seorang yang pernah mendukung Pak Prabowo menjadi presiden, akan mengambil sikap juga pastinya. Ya, apakah menjadi presiden, apakah menjadi wapres yang lain, itu pasti gak mungkin mereka kemudian sudah kalau nggak calon kami diam aja, kan tidak mungkin juga. Iya. Oke, Bang. Nah, artinya bolanya itu ada di Pak Prabowo. Iya. Maukah memanfaatkan popularitas Jokowi ya, dan partai PSI yang pelan-pelan naik ini untuk menambah kekuatannya Gerindra dan Pak Prabowo atau memisahkan? Artinya dia lebih bersikap reaktif daripada melakukan aksi duluan. Gitu. Iya, tapi kalau Pak Prabowo sendiri kan kayaknya tidak akan terlalu reaktif dengan turunnya Pak Jokowi karena yang terkurangi PDI kalau kata Abang kan Ya, tadi kan. Nah, artinya kan yang reaktif Oh, jadi adalah nggak mengurangi kamarnya Pak Prabowo tuh ya? enggak. Nah. Ya mungkin Gerindra tuh list keempat atau Ya, kelima ya, lah, ya. jauh lah. Paling ya. besar pengaruhnya Minor terhadap PDIP. banget. Ya, minor Ya. banget ya kan. Artinya Bang, ada yang takut lagi di sekitar Pak Prabowo apabila Gibran kembali bersama Pak Prabowo kan itu yang masalah utamanya kan ada di situ kan. Ada yang tidak betah ketika ada Gibran di sekitar Pak Prabowo kan itu problemnya kan ada di situ kan. Kan ini kan kalau di soal kekuasaan kita belajar pada sejarah bagaimana kerajaan di Jawa dan sebagainya. Yang berkelahi ini kan circle di sampingnya presiden. Pak. Di samping raja ini yang saling tusuk-tusukan. Bukan rajanya menusuk orang. Iya. Di samping raja menusuk orang di samping raja. Kemudian di samping saling tusukan ini kan para pendukung sekitarnya. Nah kalau misalnya Pak Prabowo membuka hari ini, ya Pak Prabowo pasti nggak akan bicara bahwa saya akan mendukung
atau mengajak Gibran kembali, itu sama saja dia menutup pintu Buat yang komunikasi lain. kepada partai yang lain. Iya, Maka dibiarkan dia semua terbuka. Ya artinya partai lain, apakah PAN, apakah yang lain atau Demokrat yang punya keinginan untuk bersama Pak Prabowo itu tetap dibuka. Dan kalau mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa dukung 2 periode Prabowo Gibran nggak akan dijawab oleh Pak Prabowo. Ketika itu dia jawab, maka itu mematikan harapan orang. Iya. Partai lain kalau gitu ngapain kita dukung Prabowo? Mematikan kompetisi dan juga uji loyalitas Ya. kan Bang. Nggak, artinya kayak gini Bang. Ketika Pak Jokowi keliling, artinya kan di politik tuh rumus sederhananya dalam pertarungan politik ya, bukan pertarungan elektoral. Ini perjalanan Pak Jokowi meningkatkan popularitasnya, artinya ada yang terupgrade di ring satunya Pak Prabowo kan, yaitu Mas Gibran dalam konteks ini. Ya. Dengan terupgrade-nya Mas Gibran, ada orang lain yang terdowngrade juga. Ya. Karena ini Pak Jokowi keliling, Mas Gibran otomatis juga terupgrade. Ya. Nah dengan terupgrade-nya Mas Gibran ada yang terdowngrade. Ya. Nah Downgrade itu downgrade ada itu potensi untuk bersama Pak Prabowo Iya, 2029. poinnya di situ. Kan Ya. poinnya kan di situ. Bukan kan? elektoral partainya. Enggak, kan? enggak. Ini elektoral Ada. presiden Wapres. Iya. Potensi untuk bersama Pak Prabowo. Prabowo 2029. Iya, ada Ya. peluangnya yang mengecil karena Ya. Pak Jokowi Ya. meningkat Ya, kan gitu Sementara kan. yang pengen mendampingi Pak Prabowo Banyak. Iya kan, berarti Abang melihat kalau ada gerakan yang tidak suka kepada Gibran dan ketika Pak Jokowi keliling di momen-momen kemarin itu tidak lepas dari perasaan terdowngrade dari orang sekitarnya Pak Prabowo Gini. dengan Pak Jokowi naik itu gitu. Menurut Ini saya dari ini, penjelasan Abang ya. tadi aku simpulkan aja. Ya. gitu. Ketika Pak Prabowo tidak terbuka menjawab apakah Prabowo Gibran berikutnya. Kemudian orang di sekitar Pak Prabowo juga mencoba bermain dengan beberapa tokoh-tokoh muda untuk digandengkan dengan Pak Prabowo. Tidak ada cara lain bagi seorang Jokowi. Yaitu Kalau saya menjadi Jokowi, saya akan lakukan sama. yaitu Turun ke lapangan dan akhirnya tidak ada pilihan bagi Prabowo memakai kembali Gibran. Karena popularitas Jokowi dan Gibran naik, PSI naik. sebagai alat bargain. Ya, alat bargain yang tidak perlu Prabowo jawab, dia akan buktikan bahwa lu harus pakai gua kalau lu mau menang. Dan kalau gak lu potensi lawan. Itu bukan ancaman, Bukan tapi ancaman, dia memperlihatkan tunjukkan performa ya. kan. Jadi performa dia itu meyakinkan. Jokowi PSI, kemudian Gibran naik dan tidak ada pilihan bagi Prabowo. Oh, ini kayak beauty contest gitu ya, Bang. Iya. Tapi kan kalau Nah. orang yang negatif melihat Jokowi akan menganggap itu ancaman. Tapi kalau orang yang positif terhadap Jokowi akan melihat itu adalah performa kerja politik dan pengorbanan Pak Jokowi Iya. untuk bersama Pak Prabowo. Iya, Kan gitu kan iya. sebenarnya kan. Artinya Jokowi turun itu menciptakan kondisi Ya. untuk menjaga elektabilitas agar terus naik, popularitas Pak Jokowi terus naik, kemudian itu berdampak, harapannya berdampak terhadap PSI, berdampak terhadap Gibran. Maka 2029 yang butuh waktu 2 tahun setengah lagi ini, ketika PSI naik misalnya menjadi 7, 8, 9% popularitas Jokowi bisa dikonversikan kepada PSI dan Gibran, maka siapapun ya pada posisi itu akan mengambil, Akan butuh. akan butuh itu. Ini kan Jadi kayak kita punya pegawai aja Bang. Kalau Ya. semua masalah dia bisa selesaikan, Ya, kita dibikin tergantung sama dia kan itu gitu aja kan. poinnya. Bang, Tergantungan. aku kalau nggak kau naikin 2 juta gaji aku Iya, keluar iya, Bang. kan? Ah, kau 1,5 lah. Iya kan? Iya, Nego-nego ya wajar. Ya wajar, Iya. wajar. Tapi maksudnya itu pilihan cerdas yang bisa dilakukan Jokowi hari ini, Iya, iya. yang tidak punya alat kekuasaan secara formal ya. Iya. Baru tetap ada, tapi secara formal nggak punya alat kekuasaan, nggak ada cara lain. Dia nggak jawab, lu boleh nggak ngomong, gua akan tunjukin. Artinya orang nggak perlu terganggu dong Bang dengan aktivitas ini. Kalau- Terutama ya. orang di sekitar Pak Prabowo dong. Karena Oh, ini iya. akan menolong Pak Prabowo juga pada. Iya, Tapi apakah orang sekitar Pak Prabowo setuju dengan Gibran? Ya enggak. Ya kan belum tentu Nggak juga. semua, Nggak ya. semua. Di situ terganggu. Terganggunya adalah ketika pimpinan parpol yang lain, ya akan sepopularitas melebihi popularitas Jokowi, dia nggak terganggu. Oke. Masalahnya popularitas Pak Jokowi yang 2 kali jadi presiden itu nggak bisa dikalahkan oleh orang yang mungkin hari ini berniat jadi wapresnya Prabowo, Pak. Iya. Coba digandengkan, kita turunkan. Kalau dituduh Jokowi itu pakai uang bayar, sekarang nggak usah pakai uang, pakai bayar, terjunkan dua-duanya.
Orang kenal Jokowi apa kenal salah satu banyak menteri yang mau jadi wapres ini? Ya pasti kenal Jokowi. Udah pernah di kertas suara. Ya. Dan orang lain baru ngomong mau bangun, dia bangun tol dari Aceh sampai Lampung. Udah udah ada Kerjanya. monumennya. Ya. Maka itu yang terganggu. Ya, kalau orang yang nggak pengen jadi wapres, ya cuek aja dia turun aja. Apakah dengan tensinya Pak Jokowi turun, yang tadi kalau kata Abang, apakah juga membuat tensinya orang-orang yang terganggu dengan aktivitas Pak Jokowi ini juga akan naik dalam mengganggu tadi Pak Jokowi, mengganggu Mas Gibran dalam konteks ini. Dan apa efeknya buat Mas Gibran lah terutama Ini masalah potensinya Mas Gibran contoh yang soal kursi kemarin. Ya, ini apa gua ada masuk ke kaitan kursi. sama soal itu? Kursi wapres. Iya, enggak kursi yang ini kemarin loh. tempat duduk Mas Gibran Oh iya, yang gini. Iya, ini kan juga Iya. banyak itu. Artinya Pak Jokowi makin turun, gangguan ke Mas Gibrannya makin naik. Artinya Mas Gibrannya makin di Downgrade downgrade Ya, lah. itu sebuah hal yang sunatullah itu. Ketika gas diinjak, kecepatan nambah. Teknokrat politik memang gitu. gas diinjak. Gasnya kecepatan nambah. Iya. Jadi kalau nggak ada gas ya nggak cepat dia sama Iya. ini. Jadi kalau Jokowi menginjak gas Ya. turun ini kecepatan yang tidak suka sama dia ya sama seimbang lah. Oke. Apakah memindahkan kursi Gibran berjejer kepada Menko itu tidak dipikirkan dampaknya? Dipikirkan, Pak. Oleh Oleh yang naruh kursi itu. Kan gitu nih. Apa kemudian ini pasti nggak ada masalah itu kita jelaskan, nggak mungkin. Pak. Protokolernya namanya wapres itu ya di dekat wapres lah. Dekat presiden. Di dekat presiden lah. Nggak ada wapres itu di dekat duduk sejajar sama menteri. Itu logika awam aja. Ya. Apakah orang yang menyusun kursi itu sebodoh itu? Nggak sengaja, kami nggak berpikir gitu, nggak mungkin. Justru karena ibu pikir begitu, maka itu ditaruh di situ. Itu menunjukkan bahwa dalam psikologi kekuasaan, lu tuh nggak ada apa-apanya, lu jangan macam-macam. Tempat lu itu gue bisa taruh di mana aja. No, I'm the boss. Ya. semiotiknya gitu ya. Ya, artinya lu harus berpikir bahwa lu bisa dibikin apa aja karena kekuasaan itu ada di Prabowo. Kan itu poinnya sebenarnya. Dalam langgam politik Jawa, omongan nggak penting, Pak. Yang paling penting itu kode, syarat itu Simbol, syarat simbol. simbol, Pak. Itu syarat. Semakin kencang Jokowi turun taruh sini. Dan menurut aku sih apakah itu merugikan Gibran? Belum tentu. Bagi orang yang nggak paham, dia nggak peduli asal Pak duduk. Tapi bagi mungkin anak muda sebagian yang nggak suka, kan tipe kita ini gini. Ada orang yang tidak suka melihat orang dibuat sewenang-wenang. Ada itu. Dia nggak suka juga sama orang itu. Tapi lu nggak boleh gitu-gitu amat gitu. Kan gitu nih. Gua nggak suka Gibran, tapi Ya, kalau lu nggak mungkin sewenang-wenang sama iya, Gibran itu lu nggak benar juga lu. nggak benar juga, gitu, benar. Ya gue nggak suka sama Gibran. Gibran nggak cocok jadi wapres menurut gue. Tapi kalau lu bikin lah dia itu lambang negara, Pak. Iya. Jangan hargai Gibran, hargai wapresnya. Kira-kira begitu nih. Itu kalau makin sering di Gibran bikin gitu, wah itu secara politik itu sama aja memberikan amunisi pelan-pelan kepada Gibran untuk disukai oleh orang yang tipe kita ini mudah melihat orang terzalimi, Pak. Ingat ya, ketika Jokowi mencalonkan diri jadi gubernur, ketika Jokowi mencalonkan diri jadi presiden, apa kita yakin dari awal bahwa dia mampu jadi gubernur jadi presiden? Nggak yakin kita. Tapi karena dia begini lain ya lama-lama ini cocok juga kita coba pilihnya sekalian. Itu jangan sampai bahwa Tesa yang dibangun oleh bapaknya ya dengan tampang seperti tampang pelongo Deso semakin kencang Fahri ngomong dulu sama Fadlizon, apakah kemudian orang kemudian percaya sama Fadlizon sama Fahri Bang pelongo? Enggak tuh. Kadang-kadang kita lihat Jokowi ini sengaja pelongo juga. Sengaja dibikin gini. Karena memang mungkin di negeri ini yang pelongo juga lebih banyak daripada kita kira. Dan orang simpati Nah, dengan simpati. Ketika dia digitukan. Nah, jadi di politik Indonesia ini hati-hati, Pak. Ya. Jadi teori mengatakan ini enggak itu akan ketika kita gini, orang Indonesia ini enggak suka orang kelewatan. Oke. Ya, lu marah boleh, tapi kalau lu udah
ngomongin nama binatang kepada pembantu lu, orang bisa marah Pak. Ngono ya ngono. Ngono, asal ngono, ojo terlepas ngono. pembantu lu salah, tapi lu maki-maki, lu setrika dia, orang kan royok lu. Sama nih. Apa orang ngomong bahwa pembantu memang bodoh, pantas gitu? Gak ada. Ketika dia melewati, jadi gini, jangan di politik itu kelewat batas. Menurut Abang memindahkan kursi Gibran itu Kelewat batas Pak. udah kemajon itu. Majon. Bagus pertanyaannya. Kelewat batas. Ya. Jadi kalau gua jadi wapres ya, gua langsung keluar itu. Abang ya. Berhenti gua jadi wapres gak ada masalah. Kalau Abang kita bukan kita wapres. Sumatera ini maka kan kita nggak jadi wapres. Karena berhenti. gitu, Pak. Untung abang bukan wapres. Agak Sumatera kayak kita Kita ini emang keluar kayak gitu kita. pendekatannya Iya. Bang ya kan. Begini cara lu menyampaikan Krisis gua keluar. ketatanegaraan. Iya. ya. Nah, makanya model kita sulit jadi wapres. Kan Iya. gitu. Ya karena prinsipnya yang ngono ojo ngono Ya. gitu kan. Jadi untuk orang di sekitar Presiden Prabowo berpolitiklah, tapi jangan kelewatan. Nanti bisa berbalik. Ya. Jadi Gibran situasinya. sebenarnya sejatinya kalau tujuan Anda ingin menunjukkan Anda bukan siapa-siapa, Anda kami singkirkan, Anda akan kami itulah di nomor 2 kan. Gibran jangan-jangan menikmati situasi ini. Itu tadi saya maksud. Jangan-jangan. Bapaknya dulu Iya. mungkin sengaja di pelongo-pelongo. Sengaja juga. Bang, tapi memang Abang membaca ada operasi yang TSM terhadap penyingkiran Gibran dari kekuasaan ini Gini, kalau Abang lihat. orang yang di istana protokoler, Mak, ada sekolahnya, Mak. Ada pendidikan maka lolos menjadi protokol presiden. Ya, Ada tesnya. ada tesnya. Dia memahami aturan, dia memahami undang-undang. Jadi kalau hal yang kayak gitu dia nggak tahu bahkan dampaknya TV nyorot itu satu hal yang tidak masuk akal. Kalau itu dilakukan di jadi kepala desa, sekretaris desa, oh mungkin karena SDM-nya lupa. Di tingkat istana, Pak. Karena itu soal Gibran duduk di jajaran menteri, presiden di sini. Ingat ya bahwa gambar itu menunjukkan wajah Indonesia di mata dunia, Pak. Ini bukan soal sepele antara wapres dan presiden. Itulah wajah Indonesia meletakkan wapresnya, merendahkan wapresnya sendiri, Pak. Terlepas itu Gibran apa enggak, siapapun enggak boleh, Pak. Kalau menurut saya ya, boleh di debat apa, seorang wapres tidak boleh, siapapun itu, maupun seorang Gibran yang kita anggap belum punya kemampuan untuk menjadi wapres, tapi dia wapres ini. Dulu Lambang negara. Dulu setegang-tegangnya Pak Jokowi sama Pak JK nggak pernah kita ngelihat. Pak SBY dan Pak JK Pak JK nggak pernah. Nggak pernah kita lihat Ada penyingkiran seperti itu. ya, penyingkiran yang levelnya udah level simbolik kayak gini Iya. kan Bang, kan? Ya atau sekalian nggak usah diundang sekalian. Ya, jangan diundang tadi. Iya nggak? Atau kalau saya jadi Gibran, saya keluar. Mohon Pak Presiden, saya keluar. Biar selalu melanjutkan. Kalau wapresnya Sumatera. Kita kata lu. Kira-kira gitu ya. Keluar kita. Iya. Nggak ada soal. Kalau pas Gibran jajan menikmati pula kan. Iya, Jadi intinya adalah siapapun dan tidak boleh terulang, Pak. Karena itu lambang negara, ya. Terlepas suka tidak suka dalam melakukan penyelenggaraan negara Ya, ini, representasi negara lah. ada itu Iya. wajah Indonesia di mata dunia. Iya. Bang, tapi gini kan, abang kan bilang orang Indonesia itu simpati pada orang yang dikesankan terzolimi. Ya, dizolimi. Dizolimi. Seperti Pak Jokowi, Ya. dulu mungkin 2004 kita masih ingat Ya. jenderal anak-anak yang menimpa SBY. Pak SBY, kemudian dapat simpati. Ya. Kemudian dapat Ya Megawati berkah juga elektoral. simpati juga ketika dia hajar oleh Pak Orde Harto, Baru. Orde naik Baru ya. kan naik kan segala macam. Tapi apakah semua orang punya spek yang sama bang? Ketika dizolimi akan dapat simpati. Dan spek-spek seperti apa dalam politik yang bisa mendapatkan simpati politik yang sama untuk dapat simpati ketika kita dizolimi? Ya. Atau ada nggak orang yang nggak dapat simpati ketika dia dizolimi? Ya kan semua itu kan faktor situasional. Ya, ketika Pak SBY di jenderal anak kecil itu kan sesuatu yang bukan disengaja. Tapi disampaikan pada situasi yang tidak tepat bagi Pak almarhum PK, tepat bagi SBY. Dan abis itu SBY pandai mengolah Mengolahnya. permainan Ya, ini kan. dibantu oleh Pak Surya Paloh. Ya, kan? ya. Menurut Om Kira-kira Panda gitu. waktu itu ceritanya kan. Masih akrab. Itu Surya Paloh kerjaannya itu diputar-putar terus Metro TV setiap hari kan. Jadi situasional itu. Nah ketika hari ini orang
ada prakondisi yang mendowngrade Gibran misalnya. Oh Gibran nggak ini begitu kan terus nih. Ya orang bisa maklum juga kalau dia omongin gitu ya. Wah ini ada faktor MK ya. Orang udah tahu itu. Kalau sudah tahu terus ngapain gitu? Harus dengan cara itu. Nah itu kan kemudian kan menimbulkan simpati. Apakah itu akan sama terzoliminya orang akan juga naik ya tergantung konteksnya dan situasinya seperti apa ya. Tapi yang pasti di politik yang seperti itu terlalu kelewatan nggak bagus juga. Contoh misalnya, dulu Pak Prabowo diomongi ini penjahat HAM dan sebagainya, bla 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 misalnya. Pada waktu Pak Jokowi nggak jalan lagi, Pak Prabowo jalan, orang ngomong apapun, ingat ya 11 dari 100 misalnya, ya langsung orang berbelok, wah itu nggak boleh dong Anies ngomong gitu, gimana kan gitu aja offside gitu. Ya lu boleh pinter, lu boleh gini, tapi lu nggak boleh merendahkan orang. Nah, itu uang tua, hormatin dong. Gimana dia juga jenderal. Terlepas dia salah, pernah namanya manusia. Tapi apalagi ente dulu pernah dibantu. Lu jadi gubernur juga karena Prabowo juga. Jadi hampir semua spek politisi bisa mendapatkan simpati yang sama ya kalau memang masuk dalam kategori dizolimi itu ya. Langsung ya. Dan tahu cara merespon penzoliman. Iya, betul. Ada juga kalau kayak salah respon penzoliman juga. Kalau gua sama Bang Petris pasti kan dizolimi kita zolimi balik kan. Akhirnya nggak jadi simpati. Akhirnya perebutan kan. Yang orang bisa dicari. Sakit hati ini nggak ada. Nggak ada ininya, nggak ada harganya. Ya kan? Kesimpulan orang emang pantas dizalimi gitu. Ini kan jangan-jangan ujungnya gitu kan. Karena salah merespon, bukannya orang dapat simpati politik, malah orang akan menilai pantas kau bisa. Kira-kira emang kelakuan kau. Kira-kira gitu. Iya. Tapi dalam konteks ini, Abang melihat Gibran akan mendapatkan manfaat politik. Ya. Menurut Abang, Bang, jangan diulangi, kalau makin lama makin besar keuntungan politik. Bang, dengan keuntungan yang udah begini-begini yang Abang sebut, ya. Kalau kita membaca Pak Jokowi nih, ya, dan Abang sebagai orang yang mengenal Pak Jokowi secara personal, Pak Jokowi udah punya hipotesis soal 2029 belum menurut Abang per hari ini? Hipotesis ya? Iya kan, kesimpulan sementara nih. Ketika Pak Jokowi menyusun turun, ya siapa yang harus disasar, bagaimana cara mengolahnya, itu karena hipotesis itu sudah ada. Kan itu masalahnya. Lalu apa hipotesisnya, Bang? Yang mendasari aksi korporasi. Dasarnya adalah dia harus tetap untuk menumbuhkan ketergantungan elektibilitas untuk di 2029 kepada Jokowi, Pak. Dia bikin ketergantungan itu. Lu boleh ngeremehin gua, lu boleh ngerendahin gua, tapi gua buktiin bahwa gua masih cukup punya pengaruh, punya pendukung banyak di tengah-tengah rakyat. Lu lihat aja, lu silakan survei. Ketika ini dia naik, Pak, orang yang mencemooh. Saya meyakini orang yang hari ini kemarin datang ke Jokowi, kemudian belakangan menghindari Jokowi. Ketika Jokowi popularitas naik, balik lagi itu Pak, soal lagi, lebaran lagi. Kita lihat aja nanti. Karena kalau udah, Ini kayak orang yang tadi menghindar, orangnya siapa? Orang yang tadi menghindar, takut ketemu, merasa penyakit. Begitu dia naik lagi, orang ini. Nah, gitu naik tinggi, gimana? Soal lagi, mengantri lagi tembok ratapan. Ikut antri bersama rakyat nih kan. Cari momentum lebaran lagi. Biasa kita mantan menterinya dulu, Bang. Itu akan terjadi ulang. Dan tidak ada cara lain untuk orang itu baik lagi. Jokowi harus menunjukkan bahwa dia masih punya pengaruh yang kuat. That's the only way. Jadi satu-satunya jalan. Memang atribusi kau ini tepat juga teknokrator politik, Bos. Karena memang clear, Bos. Itu matematikanya gini, Bos. Artinya, Bang, hipotesisnya adalah kalau Pak Jokowi membuat ketergantungan kepada Pak Prabowo, kalau Pak Presiden merasa tidak tergantung sama saya, ya wes nggak apa-apa. Ya apa? Dia punya perhitungan sendiri, cukup modalnya. Ya, artinya hipotesisnya maju sendiri dong. Oh iya dong, kalau ini nggak diajak, lu nggak gini. Artinya hipotesisnya maju sendiri, kalau diajak yuk kita gabung. Kita gabung. Kan makanya saya bilang tadi bolanya ada di Pak Prabowo. Iya. Tapi aku kuat loh. Aku maju sendiri rapopo loh. Ya, aku paten gak loh. Salah aku loh kalau aku maju. Iya. Nah, ini kalau Pak bukti. Prabowo membaca data, aku paten loh.
Kalau enggak yo Ya nggak apa-apa. Aku rapopo. Ya. Kan gitu kan, Bang. Itu. Ya monggo katanya. Artinya Pak Jokowi mau mengatakan saya mau maju sendiri, tapi Kalau kalau tidak Pak diajak. Prabowo mengajak kita mau bergabung. Ya. Jangan kalau nggak diajak saya maju, bukan. Ini hipotesisnya udah ada dulu. Harus digajak gabung dulu. Kalaupun dia maju karena tidak diajak. Iya. Masa kami diam? Iya. Nah untuk diajak itu dan punya bahan kekuatan untuk bicara itu kalau dia besar, Pak. Iya. Iya. Kalau dia bisa maju sendiri. Iya. Kolateralnya apa? Iya, kalau apa ukurannya? Iya. Makanya sekarang dia kerja 2 tahun ini. Artinya menurut Abang Pak Jokowi udah yakin untuk maju sendiri hari ini. Yakin? Kalau tidak diajak, ada syaratnya tadi ya. Kalau diajak baru gabung. Baru gabung. Kalau nggak diajak, Ya, apa kalau boleh buat? Kalau hipotesis hari ini kan belum diajak. Ya belum. Makanya Yakin maju sendiri Iya. dong. Untuk membikin diajak, dia harus membesarkan. Dia harus yakin maju sendiri dulu. Yang penting badan digedein dulu. Iya. Gede dulu dong. Nah, coba Bang sampaikan dengan clear dulu. Artinya gini, Pak Jokowi yakin maju sendiri hari ini. Kalau tidak diajak. Karena Kalau ada syaratnya. diajak, dia bergabung. Ya. Iya Ya, kan? Iya. Iya kan? Iya. Kalau enggak yakin maju sendiri ngapain bikin aksi Ya. korporasi kan Ya. gitu. Artinya Ya. hipotesisnya bukan diajak atau tidak diajak itu bukan syarat. Iya. Tapi adalah hasil dari keyakinan Ya, dia maju gini, sendiri, gini. ya kan? Coba. Gerakan politik, ya, langkah-langkah politik yang dilakukan oleh Jokowi hari ini itu untuk memaksa siapapun, partai apapun untuk menghitung Jokowi dan partainya untuk soal pencapresan pada 2029 akan datang. Bagi seorang Jokowi yang 10 tahun mantan presiden dan hari ini baru bergabung kepada PSI, untuk dia punya nilai tawar yang kuat, tidak ada jalan lain adalah tingginya elektabilitas PSI, kemudian popularitas Jokowi terjaga, yang diharapkan terkonversi kepada partainya dan kepada Gibran. Kalau ini misalnya sudah di atas rata-rata, dianggap di atas 2 digit 9-10%, maka kekuatannya akan diperhitungkan. Bukan Jokowi menawarkan diri kepada orang, tapi orang yang akan mengajak Jokowi untuk bergabung. Daripada mending diajak bergabung daripada maju sendiri membahayakan. Ya kan? Ya. Paten. Ya, Iya bagi Jokowi pilihan maju sendiri itulah pilihan kedua, Pak. Pilihan pertama itu gabung tetap sama Prabowo. Iya. Pilihan idealnya tuh. Pilihan idealnya. Kalau lu nggak mau jago bukan salah gua dong. Tapi maju sendiri realistis. Oh iya, kalau makan dengan realistis kan dia harus membesarkan nih. Iya. Jadi kalau syarat untuk maju sendiri kan cukup lolos partai itu menjadi peserta pemilu. Tidak butuh elektabilitas partai sekian persen. PSI menjadi peserta pemilu berhak mencalonkan presiden. Tapi kalau cuma mencalonkan itu akan dihitung, Pak. Maka Jokowi akan pelan-pelan punah, Pak. Pengaruhnya. Nggak ada cara lain untuk meroketkan pengaruh ini, dia turun terus. Ya, sekarang kita hitung nih, dia turun di barat sekali, Lampung. Dia turun ke Indonesia Timur, Kupang. Saya meyakini dia akan turun di Indonesia Tengah, Pak. Pikiran abang di mana tuh? Ya mungkin Jawa Barat suara yang paling banyak. 40 juta Bang, suara pemilih dulu, terbesar Indonesia. Jawa Barat kan jadi sasaran. Apakah itu di Bandung, apakah itu di Bogor dan sekitarnya, atau Cirebon, Kuningan sekitar terbagi 3 ini. Dia akan membikin melihat influence-nya. Hajar Lampung itu bergetar, Pak. Sumatera bagian selatan. Iya, Lampung. Sumatera itu Iyalah. Sumbangsel. Kita anggap Sumbaksel lah sebagian. sampai plus Bengkulu kan. Ya, Bengkulu kan tetangganya. Bangka Belitung segala macam Palembang itu ya. Oke. Kan udah Sekarang gabung dia Sumbangsel tes nih lah, Bang, Kupang. sekarang, kan. Ya, NTT itu bergetar Pak, Maluku dan segalanya. Iya, Indonesia Bergetar. Timur lah ya. Timur lah. Dia tes lagi tengah nih. Nah, saya meyakini bahwa kalau dia turun ke Jawa Barat, pasti apakah itu dibuat ataukah memang itu asli pendukungnya, itu akan lebih besar daripada 2 tempat itu. Karena Ya, karena memang mata Iya. itu bisa dan Amplifikasinya. memobilisir orang lebih dekat. Nah, Bang, dan tipenya sorry Bang, KDM dan Jokowi ini memiliki Ya, karakter hampir mirip sama lah. karakter sirkus politik yang relatif Iya. mirip-mirip. ya istilahnya Mulyono Mulyana nih, Bang. Ya, kira-kira gitu. Iya. Jadi Iya. dari situ apakah nanti gak banyak orang akan menyerang Jokowi?
akan lebih baik. Bang, tapi Tapi izin itu Bang. akan ngaruh. Bang, Yes. dengan magnitude sebesar itu, apalagi relevansinya untuk jadi nomor 2-nya Pak Prabowo lagi? Ya. Kan ini bukan soal Kan magnitude-nya udah gede. Ketergantungan tuh udah dibikin segede itu. Oh, iya. Iya kan? Ini jangan-jangan nanti kalau jadi nomor 2-nya Pak Prabowo menang rasa kalah pula gitu yang terjadi gitu kan. bagi menurut saya bagi Pak Jokowi, Gibran itu tidak dipersiapkan jadi presiden dalam waktu dekat, Pak. Oh, investasi jangka panjang. Nah, di situ poinnya ya. Oh, magang 2 periode Makan lah. 2 periode. Itu nggak bisa lagi orang akan mengatakan ada faktor paman di MK dan sebagainya, Pak. Karena terbukti bahwa dia bisa bergabung tanpa faktor itu. Nah, artinya gini, kalau misalnya Gibran ditaruh menjadi calon presiden bertarung dengan Prabowo dan calon-calon lain yang kita tahu hari ini ya, itu kerja kerasnya Jokowi itu bukan lagi untuk meningkatkan elektabilitas, meyakinkan orang bahwa anaknya memang pas untuk menjadi calon presiden hari ini. Itu kerjanya 2 kali lipat itu. Hari ini kan baru meyakinkan orang Itu bahwa kerja berat. kerja berat. Bukan berarti nggak mungkin. Bukan berarti nggak mungkin. Makanya itu pilihan keduanya. Kalau tidak diajak, ya sudah maju sendiri. Ya. Tapi menurut saya Pak Jokowi sekarang sedang bekerja secara politik, mengerahkan semua sumber daya sebagai teknokrat elektoral. Dia akan memaksa seorang Prabowo akhirnya mengajak Gibran kembali yang dia nggak ada pilihan ini, diceklah calon-calon presiden lain ya, A B C D E dicek, wah ini lebih rendah ini. Seperti 2024 kurang lebih menciptakan ekosistem dan suasana, Ya. membuat Gibran menjadi pilihan Pahit yang harus diambil. yang Bang. utama yang harus Iya. diambil. Nggak ada pilihan Nggak ada lain. pilihan Bang. lain. Pak Jokowi kan suka nonton podcast Bang. Aku yakin, ini keyakinanku, imajinasiku ya. Kalau Pak Jokowi dengar omongan abang sekarang, tahu nggak Pak Jokowi akan ngomong apa? Ya kalau diajak ya hidup sehat, kalau nggak diajak ya hidup Jokowi. Itu kira-kira. Setuju nggak? Iya setuju. Jadi mudah-mudahan Pak Karena Jokowi pilihan, nonton. iya, karena pilihan dia hidup sehat. Iya, Hidup sehat. iya, Ya, iya. ya kalau nggak ya Iya, hidup Jokowi lah. Iya. Tapi kalau kata pelawak, ada teman saya kok stand up comedian di sini Bang. Hidup sehat atau hidup Jokowi itu bukan pilihan yang relevan katanya. Kenapa gitu Bro? Yang Dia relevan? pendukung Pak Jokowi kan. Karena yang hidup Jokowi itu sehat-sehat. Ada stand up comedian di sini. Pernah di sini deh. Bang, tapi gimana kalau kita berandai-andai ya? Ya. Gimana kalau skenarionya Pak Prabowo nggak maju di 2029? Karena kan beliau di beberapa kesempatan pidato juga ngomong kalau situasinya misalnya tertentu, ya saya 1 periode pun nggak apa-apa gitu. Skenario apa yang mungkin terjadi kalau di 2029 Pak Prabowo nggak maju? Pensiun, ya. Pensiun. Apakah infrastruktur politiknya Pak Prabowo akan bersama Pak Jokowi, atau maksudnya Mas Gibran, junto Mas Gibran, atau Pak Prabowo akan maju dengan kandidatnya sendiri? Infrastruktur politiknya Pak Prabowo. Yes, kalau Pak Prabowo tidak maju. Iya, kalau Pak Prabowo nggak maju, dari skenario Pak Prabowo 1 periode. Yang pertama itu kita membuat pilihan kalau tidak maju, bertanya bagaimana kalau maju. Ya. Kita bicarakan kalau dia maju. Ya. Ya. Prabowo mungkin tidak mau maju, tapi apakah circle-nya yang menikmati Prabowo jadi presiden ini tidak menghendaki Prabowo maju? Pasti. Ya. Pasti minta dong. Pasti pengen maju. Ya. Tapi itu pun kalau misalnya Prabowo tidak maju, Prabowo harus yakin bahwa yang didukung Gerindra itu akan menang sebagai presiden. Ya. Ya. Misalnya, oke, saya tidak maju. Ternyata survei capres yang coba dilontarkan ke lembaga-lembaga survei ini, apakah itu Dodasco, apa itu KDM, apa itu Sapri, begitu dikeluarkan, ternyata Teddy misalnya, ternyata survei mereka itu bisa menyaingi calon-calon presiden dari partai lain. Maka kemungkinan Prabowo tidak maju bisa terjadi. Kalau kemudian Prabowo tidak maju dari kelompok dari partai Gerindra mengeluarkan nama, kalah dari calon presiden. Wah. Tapi kalau dikeluarkan lagi Prabowo, kalah lagi mereka, pasti Prabowo maju lagi, Pak. Kan ini kita di politik ini hari ini kan
berpolitik berdasarkan ilmu pengetahuan, ya, bukan lagi berdasarkan nafsu, rasa-rasa didukung kan itu nih. Pasti sebelum mereka maju, mereka akan survei apakah Pak Prabowo bisa diterima oleh publik, diterima oleh rakyat kalau dia maju bersama pasangan calon-calon presiden yang lain. Ternyata Pak Prabowo kalah, kalahnya jauh, dibikin apapun kalah. Saya pikir Pak Prabowo akan mengatakan sebagai orang yang punya pengetahuan yang ilmu pengetahuan yang tinggi pasti akan pilih nggak maju dong. Tapi kalau disurvei mengatakan dia bisa maju dan penggantinya tidak cukup untuk menang, maka Pak Prabowo akan maju. Tapi oke, skenario buruknya misalnya Prabowo tidak mau. Dia tidak mau maju, mau menang, mau kalah karena faktor U misalnya. Ya, kalau hari ini dia 75, ya 78 nanti. Bahkan akan datang 78 ya. Iya. Apakah 78 ini masih dalam kondisi yang prima ketika untuk menuju 82? Ya kan itu belum tentu juga. Ya hanya Pak Prabowo Hanya yang Pak Prabowo yang bisa tahu punya ya. judgement Nah, itu ya. Soal itu kan. Tadi merasa saya tetap sehat nih. Saya pasti menang. Survei mengatakan dia menang. Pasti orang di sekitarnya. Kan seorang presiden maju ini kan orang sekitar yang berhitung. Pak kalau Bapak tidak maju, kita ganti si A, kalah kita Pak. Sama si A yang ini. Bapak harus maju. Bapak harus maju. Kalau enggak bahaya nih Pak. Calon kita pasti kalah. Kecuali kita rela dukung kader partai lain nih untuk maju. Ya jadi capres. Dan kader lain ini pasti mengalahkan kader partai yang lain. Tapi kalau nama Bapak dikeluarkan, itu yang lain kalah nih Pak. Pasti Pak Prabowo maju. maju lagi dong. Kalau Pak Prabowo misalnya dikompetisikan, ternyata datanya kalah, Pasti nggak maju. Saya yakin nggak maju. Investasi politik yang 3 kali kalah, 2 kali maju presiden, sekali maju wapres kalah, kemudian berhasil menang pada di ujungnya, kemudian harus kalah lagi berikutnya. Menurut saya itu pilihan politik yang paling tidak tepat dilakukan oleh seorang Prabowo. Dia harus berhenti pada puncaknya Pak. Jangan berhenti dipaksa berhenti karena nggak dipilih pemilu. karena kalah. Itu hilang lah 5 tahun yang sudah terpilih ini. Ya yang orang dengan sukarela memilih Pak Prabowo, ada faktor kasihan lah, ada faktor kita lihat lah sudahlah kapan lagi 2 kali dia kalah kita dukung kali Prabowo. Ya meskipun Kemudian hasilnya mungkin bagi sebagian orang tidak memuaskan ya. Tapi kan ini terus hari ini turun 51% tingkat approval ratingnya dari 80. Ya tapi kan itu punya waktu untuk menaikkan. Artinya ada waktu dia untuk bekerja. Tapi maksudnya bahwa kalau investasi yang dilakukan dalam 3 kali election kemudian sekali menang, harus kemudian kita berspekulasi dan kemudian kalah, itu menghilangkan sinar 5 tahun yang dimenangkan pada puncaknya. Dan menurut saya itu Prabowo harus berhitung betul. Dan Anda meyakini Pak Prabowo memilih untuk tidak running lagi? Kalau dia hitungannya ya, enggak kan. Berarti ini agak aneh Bang. Maksud saya presidennya Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo yang dalam tekanan pilihan-pilihan hari ini kayaknya. Ya karena gini ya. Harusnya kan presiden yang paling leluasa kan. Kayak Pak SBY 2009 dan Pak Jokowi 2019. Iya betul. Ya gini, tidak semua presiden itu dalam keleluasaan. Memangnya Pak SBY dulu nggak di bawah tekanannya Ical Ketua Golkar. Sama juga. Ada gangguan, memang nggak diganggu PKS dulu. Walaupun masuk dalam koalisi. Ya, cuma tidak ada diganggu seorang tokoh yang dianggap wah ini kok masih main Prabowo dengan Jokowi misalnya. Pengganggunya nggak sekuat itu. Iya nggak sekuat itu. Gitu. Iya, tapi artinya setiap presiden pasti punya perhitungan challenge itu. Nah jadi menurut saya sih Prabowo harusnya sih kuat. Ya tidak ada satupun oposisi yang hari ini cukup kuat untuk mengimbangi kekuatan Prabowo. Kandidat challengernya lebih kuat daripada presiden-presiden sebelumnya kan itu aja masalahnya. Jadi menurut saya sih hari ini apapun yang dilakukan Prabowo itu nggak ada tuh yang menghalangi. Baik kan soal pertama itu adalah bagaimana Prabowo bisa meloloskan apa yang dia mau di DPR. Kita nggak bisa bicara pengamat-pengamat, nggak bisa menghalangi, nggak bisa merubah undang-undang APBN, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa itu kan institusi resmi. Itu kalau institusi resminya tidak bisa memberikan pikiran-pikiran yang berbeda, ya udah selesai itu. Jadi apapun yang mau Prabowo siapa yang nggak mau bikin dan antara bubarkan Kementerian BUMN semuanya itu nggak ada yang. Ya. Lu masih ada soal tema Jokowi? Enggak, masih ini kembali pertanyaan prinsipilku.
skenarionya gimana kalau Pak Prabowo misalnya nggak maju? Tadi kan matematikanya Pak Prabowo maju. Berat lah. Kalau Pak Prabowo misalnya final tidak maju karena faktor apapun, Pak Prabowo apa yang abang bayangkan di 2029 nanti? Akan ngasih pulungnya ke siapa? Ya saya pikir gini, Prabowo itu mencari orang dulu pasti dalam internal circle mereka Pak. Circle Gerindra misalnya, dicari dulu di dalam. Hambalang Boys. Oh jadi nggak Ya. terus Pasti dicari di internal dulu. Kalau mau cari orang, cari di rumah sendiri dulu. Ada nggak orang di rumah kita stoknya? Maka bisa stoknya Dasko, bisa stoknya Sapri, KDM dan sebagainya lah. Dan dilempar kepada publik. Oke? Ini dipasangkan ini segala macam lah. oh KDM itu rumahnya Pak Prabowo juga ya? Ya. Gerindra ya. Gerindra. Jadi kalau dihitung-hitungnya maka ada kemungkinan menang, maka saya pikir Prabowo akan memilih orang circle dalamnya. Kalau orang dalamnya tidak ketemu untuk bisa memenangkan pertarungan presiden, maka paling tepat dilakukan adalah mengambil posisi nomor 2-nya. Ya, karena kalau pilpres akan datang, pilpres yang dilaksanakan itu Prabowo masih presiden, Pak. Ya, sama dengan ketika Jokowi pada periode kedua, siapapun maju presiden, dia presiden yang berkuasa saat itu. Maka Prabowo bisa melakukan dengan kekuasaannya memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap siapapun calon yang didukung oleh Gerindra Sebagai incumbent ya. sebagai incumbent. Jadi kalau ada calon nomor 1 dari internal dia akan pakai itu. Tapi kalau tidak ada itu maka dia cari calon yang di luar Gerindra tapi wapresnya harus Gerindra. Sehingga Gerindra tetap akan masuk dalam circle kekuasaan di eksekutif. Itu yang paling tidak dilakukan oleh seorang Prabowo di 2029 akan datang. Tidak mungkin akan dilepaskan gitu dan sebagainya. Nextnya adalah apakah Gerindra ini akan sekompak ini ketika Prabowo tidak menjadi presiden? Karena itu akan menjaga soal siapa pengganti Prabowo hari ini. Ya karena gini, seorang tokoh itu akan lebih lama dia bertahan di hati publik ketika dia berhasil meninggalkan sebuah institusi partai politik yang kuat. Kemudian dia bisa memberikan kader-kader yang terbaik kepada bangsa ini, kemudian mengeluarkan gagasan-gagasan dan ide-ide besar untuk keberpihakan pada rakyat. Kalau itu dia berhasil meninggalkan anak-anak buahnya itu akan terus bertahan, Pak. Ya, artinya Prabowo boleh tidak ada, tapi ide-ide orang akan ingat Prabowo ini adalah anak buah Prabowo dan menjalankan apa yang diinginkan Prabowo pada masa dia berkuasa. Itulah sebenarnya yang bisa membuat seorang tokoh politik bisa hidup terus namanya ketika partainya punya institusi yang kuat. Pak Prabowo, kalau Anda hari ini ingin seperti itu, ketika Anda hari ini jadi presiden, bangunlah institusi Gerindra itu menjadi institusi yang kuat. Jadi begitu Pak Prabowo nggak ada, Gerindra tetap kuat. Kalau tidak itu, nah, institusi ini telah membuktikan beberapa kali partai politik ketika tidak ada tokohnya bubar, Pak. Makin lama makin turun dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ini kesempatan emas bagi Prabowo untuk membangun institusi partainya dalam rangka 2029 supaya partai ini menjadi partai yang kuat. Tidak perlu lagi misalnya mengandalkan institusi luar misalnya di luar partai politik. Karena dia hari presiden dia bisa bangun nih partainya di mana-mana. Kemudian merekrut orang-orang bagus untuk masuk di partai ini. Yang bagus itu bukan hanya seorang pemimpin itu bukan hanya menciptakan pengikut, Pak, tapi bagaimana dia menciptakan penerus. Jadi bukan pengikut yang takut dan begini-gini aja. Kalau itu cuma dilakukan itu nggak akan bertahan lama, Pak.